Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang rendahnya kesadaran keamanan, terutama di bidang teknologi informasi. Kemudian apa-apa saja kasus yang pernah terjadi, terutama di dalam negeri. Kasus-kasus yang sekiranya berdampak besar, yang pernah terjadi entah itu di pemerintahan kita atau di kehidupan kita di negara kita. Oke, yang pertama dulu, semua celah keamanan itu muncul tidak lepas dari rendahnya kesadaran keamanan. Contohnya, kita yang biasa browsing sehari-hari ya, kemudian kadang kita minta login ke akun sembarangan, misalnya Twitter atau sosial media lainnya, atau buat download jurnal segala macam, kita sinkronkan ke Google misalnya, atau kita login pakai Google. Misalnya kalau kita mau pakai Spotify, itu kan ada pilihannya, mau login via Facebook atau login ketik password biasa. Nah, itu biasanya kita asal klik-klik saja, yang penting kita bisa mengakses. Nah, itu salah satu rendahnya kesadaran akan keamanan, karena belum tentu dengan kita login pakai aplikasi pihak ketiga itu kita terjamin keamanannya di sana. Itu enggak. Jadi banyak sebenarnya yang kelakuan kita sehari-hari yang kurang menjaga informasi itu bisa mengakibatkan celah keamanan terbuka, dan akhirnya data informasi sensitif kita itu terbongkar. Seperti yang baru saja terjadi akhir-akhir ini, rame database dari Tokopedia misalnya, itu kan dijebol. Dan yang paling terakhir, database dari KPU itu dijebol. Bayangkan berapa informasi yang bisa dimanfaatkan oleh orang-orang yang membeli informasi tersebut. Di sana ada nomor KTP, di sana ada tanda tangan digital kita, sidik jari kita, dan segala macam. Di sana ada semua data-data kita. Mungkin kita sudah menjaga keamanan kita, tetapi belum tentu di top level manajemen di pemerintahan itu menjaga data kita. Seperti yang sudah kita bahas kemarin, kita butuh sebenarnya undang-undang perlindungan data yang lebih jelas untuk bagaimana sih data kita itu dipelihara atau dijaga oleh pemerintah. Karena data-data sensitif kita itu kita serahkan sepenuhnya ke pemerintah, tergantung bagaimana pemerintah menjaganya gitu. Oke, kita lanjut. Jadi gini, biasanya di bidang manajemen atau bagian manajemen itu kalau misalnya membuat sistem, itu biasanya pola pikirnya gini, yang penting nyambung dulu, yang penting online dulu deh, urusan keamanan nanti belakang, nanti juga terbongkar satu persatu, kita patch satu persatu. Itu salah besar. Seharusnya dalam develop sebuah sistem informasi, di sana juga ada namanya penetration testing. Jadi kita coba eksploitasi semua celah keamanan yang di dalam, baru sistem tersebut bisa dipublish ketika memang kita sudah mempatch semua celah keamanan yang kita dapat. Bagaimana cara mengetahui celah keamanan tersebut? Itulah kemarin ada namanya manajemen risiko. Itu direkomendasikan kira-kira keamanan apa saja, di jenis serangan apa saja yang kira-kira terjadi kepada sistem kita. Itu pentingnya manajemen risiko. Ya, kemudian pola pikir yang sekarang kan belum ada masalah, biasa-biasa saja. Bagaimana dengan return of investment? Kita investasi gini, bagaimana pengembaliannya ke kita? Bagaimana supaya kita untung tidak rugi dengan investasi sistem informasi yang kita buat? Nah, sekarang kan belum ada masalah gitu. Belum ada masalah bukan berarti bahwa sistem kita aman, tetapi belum ada masalah mungkin saja karena belum ada yang mau menjebol sistem keamanan kita. Belum ada yang berniat untuk mengeksploitasi celah keamanan kita. Kita masih dilindungi oleh Dewi Fortuna, intinya kayak gitu kan. Jadi belum tentu aman, karena bisa saja orang lain belum dapat aja gitu, belum akses aja, seperti itu. Dan di pihak manajemen sering mempertanyakan bagaimana pengembaliannya, apakah investasi kita ini dapat menguntungkan buat kita atau enggak.
investasi di bidang keamanan ini apakah menguntungkan bagi kita atau enggak. Yang dipikir selalu keuntungan, bukan fungsi, bukan untuk menjaga keamanan data. Nah, di bidang praktisi, rendahnya kesadaran keamanan itu biasanya dengan pola pikir seperti pinjem password admin dong. Biasa ini banyak sekali di kalangan praktisi, di kalangan pemegang sistem, ketika pengen mengakses ya password itu seakan nggak ada harganya gitu. Password itu seakan cuma autentikasi yang lumrah, kayak pinjam kunci rumah dong, gue mau masuk nih, ya sama aja kayak gitu. Itu kadang bisa disalahgunakan juga. Jadi rendahnya kesadaran akan masalah keamanan itu masih banyak, dan itu semua akan menimbulkan masalah keamanan. Oke, ini yang kita bahas dari manajemen risiko, masih ada keamanannya. Jadi keamanan merupakan sebuah proses, bukan produk. Jadi keamanan itu bukan kita pengen invest untuk keamanan deh, bukan gitu, karena dia bukan produk. Dia adalah proses yang harus dilaksanakan ketika kalian mendevelop sebuah sistem informasi. Kalian ada di Kemenak misalnya, Kementerian Agama, di pemerintahan, kalian ingin mendevelop sistem informasi KUA misalnya kayak gitu. Tapi kalian kan tidak tahu masalah sistem, kalian tidak tahu masalah teknis. Jadi kalian serahkan ke pihak ketiga misalnya untuk mendevelop sistem. Yang kalian pikirkan bagaimana cara melakukan pengamanan di bidang kebijakan. Nah, kalau dari yang posisi pembuat aplikasi, pembuat sistem, bagaimana cara mengamankan dari ancaman-ancaman yang ada? Itu butuh sinergi yang terbentuk menjadi sebuah security life cycle. Jadi seperti di sini, jadi ada awareness and training, itu masuk ke dalam tahap assessment, desain kebijakan, prosedur untuk mengakses aplikasi tersebut, dan masih banyak lagi. Ini suatu alur, suatu proses yang harus dijalani ketika kalian mendevelop sebuah sistem informasi. Jadi kayak gitu. Jadi dia bukan produk, dia adalah sebuah proses yang memang harus dijalankan. Kita ke statistik tahun 96, FBI National Computer Crime Squad jadi menyatakan bahwa kejahatan komputer yang terdeteksi kurang dari 15%, dan hanya 10% dari angka itu yang dilaporkan. Yang dilaporkan hanya 10%. Ini tahun 96 loh. Ini tahun 96 yang memang sistem pada saat itu masih tidak sekompleks sekarang, tidak sebaik sekarang. Seperti yang pernah saya sampaikan bahwa keamanan berbanding terbalik dengan kenyamanan. Jadi dulu mungkin tidak terlalu nyaman, tapi memang aman, karena ibaratnya pintu yang dibuat itu terlalu sedikit gini. Saya analogikan kepada rumah mewah. Oke, rumah mewah yang di sana banyak kaca, di sana dapat terlihat dari luar gitu. Kan kesannya mewah, tetapi orang semua bisa lihat ke sana. Celah keamanannya itu makin banyak. Itu dianalogikan sebagai sistem yang ada saat ini. Sudah mewah, celah keamanannya banyak. Ada jendela di mana-mana, kemudian ada atap yang bisa dieksploitasi dan segala macam. Bagaimana cara mengamankannya? Mungkin dengan sistem yang lebih baik lagi, misalnya autentikasi biometrik untuk masuk ke dalam rumah. Makin kompleks yang harus diperhatikan. Beda dengan rumah-rumah zaman dulu. Rumah-rumah zaman dulu jendela sedikit, diteralis, cuma dikunci, dan zaman dulu masih sedikit orang yang bisa membobol kunci gitu. Apalagi kalau digrendel dari dalam, itu kan susah dibuka. Jadi tidak nyaman, tetapi sangat aman kalau rumah-rumah zaman dulu. Analogikanya seperti itu tahun 96. Kemudian tahun 96 juga American Bar Association menyatakan bahwa dari 1000 perusahaan ada 48% telah mengalami computer fraud dalam kurun 5 tahun terakhir. Kemudian tahun 96 juga di Inggris, NCC Information Security Breach Survey mengatakan
Kejahatan komputer naik 200%, naik 200% dalam jangka 1 tahun dari 95 ke 96, naik 200%. 97, FBI menyatakan bahwa kasus persidangan yang berhubungan dengan kejahatan komputer naik 950%. Berarti banyak kasus yang terjadi yang disidangkan dari tahun 96 ke 97 hanya dalam jangka waktu 1 tahun. Dan yang convicted di pengadilan naik 88%. Pada tahun 1988, SendMail yang yang dijalankan di sistem Unix, itu salah satu sistem operasi juga kayak Windows, dieksploitasi oleh R.T. Morris sehingga melumpuhkan internet pada saat itu. Jadi 1988 itu sudah ada internet, tapi mungkin belum masuk di Indonesia ya, tapi masih di Amerika sana. Diperkirakan kerugian mencapai 100 juta dolar. Morris dihukum denda 10.000 dolar. Ini salah satu worm. Kita sudah pernah bahas juga tentang malicious code ya, worm pertama yang diciptakan pada sistem informasi. Maret 1997, seorang hacker dari Massachusetts berhasil mematikan sistem telekomunikasi sebuah airport. Sistem telekomunikasi sebuah airport. Bayangkan saja, tower control ATC itu tuh tidak berfungsi sama sekali. Bagaimana caranya pesawat mau mendarat? Jadi kayak gitu. Cuma menghack sebuah sistem telekomunikasinya saja sudah amburadul semuanya. Kemudian 7 Februari dalam 3 hari, 7 Februari tahun 2000 sampai 9 Februari, ada serangan DDoS, Distribute Denial of Service, terhadap Yahoo, eBay, CNN, Amazon, ZDNet, eTrade, sehingga sistemnya itu lumpuh, tidak dapat diakses sama sekali. Dalam 3 hari, bayangkan kalian ketika ngisi KRS 3 hari itu nggak bisa diakses, gimana frustasinya. Itu baru KRS. Ini sistem internasional, Yahoo, eBay, CNN tidak dapat diakses. Itu kalang kabut pada saat itu. Jadi jumlah kelemahan sistem informasi yang dilaporkan ke Bugtrek. Bugtrek itu situs penyedia informasi bug-bug atau celah-celah keamanan yang ada pada sistem, itu meningkat 4 kali lipat semenjak tahun 98 sampai 2000. Dari 20 laporan per bulan menjadi 80 laporan per bulan. Tahun 99, cve.mitre.org mempublikasikan lebih dari 1000 kelemahan sistem. CVE terdiri dari 20 entitas keamanan. Masih tahun 2000, Ernst dan Young survei menunjukkan bahwa 66% responden menganggap security dan privasi itu menghambat perkembangan e-commerce. Tahun 2000 itu sudah ada e-commerce ya, kayak, tapi belum ada Tokopedia gitu, masih kayak Amazon kayak gitu, eBay, situs-situs e-commerce itu keamanan yang diterapkan di e-commerce itu malah menghambat perkembangan e-commerce. Mereka surveinya seperti itu. Ya itu seperti yang saya bilang, kenyamanan berbanding terbalik dengan keamanan. Ketika kita mau mengimplementasi keamanan, otomatis tidak nyaman. Seperti itu. 2001, virus Sircam mengirimkan file dari hard disk korban. File rahasia dari perusahaan misalnya itu bisa tersebar. Worm Code Red menyerang sistem IIS itu server yang ada di Indonesia, kemudian melakukan port scanning dan menyusup ke dalam sistem. Jadi bayangkan intinya portal internet yang masuk Indonesia itu bisa dijebol. Jadi itu tahun 2001. 2004, kejahatan phishing itu menipu orang melalui email. Jadi seolah-olah email itu datang dari perusahaan resmi. Rata-rata biasanya bank, perusahaan dari BCA, dari Mandiri dan segala macam, untuk mendapatkan data-data pribadi seperti nomor PIN internet banking, dan mulai marak terutama dilakukan dari Korea, Cina, Taiwan. 2017,
Layanan e-commerce tiket.com mengalami kerugian hingga 1,9 miliar saat situs miliknya dibobol oleh peretas. Jadi dulu tiket.com itu password adminnya itu bisa jebol, password admin dijebol sehingga orang-orang ini menjual tiket secara ilegal. Jadi dari pihak tiket.com tetap menjual, tetapi uangnya tidak masuk ke tiket.com, intinya kayak gitu. Phishing itu contohnya seperti ini, ada email yang masuk dari Citibank, entah itu modusnya apa, entah itu modusnya ganti PIN, entah itu modusnya kalau dulu masih pakai token gitu, PIN token, macam-macam modusnya untuk mendapatkan PIN user, sehingga kalau misalnya PIN itu kita kirim, kita klik link ini, kemudian dia minta masukkan PIN internet banking, tetapi sebenarnya PIN internet banking itu tidak masuk ke Citibank tersebut, tetapi masuk ke website penipu ini. Jadi kita ditipu sebenarnya, kita seakan-akan dapat email dari Citibank, tapi sebenarnya itu yang kirim email bukan kita. Kita sudah pernah bahas di email security waktu itu. Nah, selain serangan-serangan tersebut yang dari luar tadi, banyak yang terlupakan serangan dari dalam. Banyak juga serangan dari dalam. Contohnya, dari tahun 99, Computer Security Institute menunjukkan bahwa ada statistik yang menarik, seperti misalnya ditunjukkan orang dalam merupakan potensi serangan, bukan cuma orang luar. Bukan cuma orang hacker dari luar itu menyerang sebuah sistem, tetapi juga sebenarnya orang dalam juga bisa menjadi sebuah ancaman. Jadi seperti contohnya di sini disebutkan 79% eksekutif senior terjebak dalam kesalahan berpikir bahwa ancaman terbesar itu dari luar. Jadi ketika mendevelop sebuah sistem, bagaimana cara mengamankan sistem ini agar tidak diserang hacker dari luar, agar tidak kena DDoS, agar tidak kena phishing, agar tidak kena worm dari luar. Tetapi mereka lupa bahwa serangan itu juga bisa ada dari dalam. Walaupun kebanyakan responden sudah memikirkan tentang ancaman hacker, namun kurangnya pengetahuan atau bahkan tidak adanya implementasi security, kebijakan keamanan maksudnya, security policy, serta kurangnya kesadaran karyawan adalah ancaman terbesar bagi sistem online mereka. Kurangnya kesadaran karyawan, ini paling banyak terjadi nih. Jadi karyawan biasanya nggak tahu bahwa itu adalah celah keamanan, tapi itu disebar. Kayak misalnya password cuma ditulis di kertas kemudian ditempel di monitor biar nggak lupa, alasannya kan kayak gitu biasanya. Itu bisa menjadi ancaman terbesar. Yang lakukan siapa? Ya orang dalam berarti gitu. Kemudian ada juga di Indonesia pada tahun 99 setelah Timur Leste merdeka, domain timor-timor.tp diacak-acak dengan dugaan dilakukan oleh orang Indonesia, karena dulu orang Indonesia kan masih nggak terima bahwa Timor-Timor dulu lepas dari Indonesia pada tahun tersebut. September 2000 mulai banyak penipuan transaksi ruang lelang dengan tidak mengirimkan barang yang sudah disepakati. Jadi dulu banyak situs-situs lelang barang, tetapi ketika transfer uang barangnya nggak dikirim. Kalau sekarang itu hal yang biasa kan, sudah menjadi nggak mungkin lah orang tertipu kayak gitu. Tapi kalau zaman dulu karena itu modus yang baru, itu banyak terjadi. 24 Oktober 2000, 2 warnet di Bandung digerebek karena menggunakan akun dial-up curian. Jadi dial-up itu kalau nggak seperti sekarang. Kalau misalnya sekarang kita kan connect internet gampang ya. Kalau dulu connect internet itu harus pakai kabel telepon, dicolok, kemudian kita mendial, kita menelpon nomor tertentu untuk bisa terkoneksi dengan internet. Jadi dulu ada akun dial-up curian, itu digunakan oleh warnet. Jadi warnetnya ibaratnya nggak langganan sih, tapi pakai dia dial-up tapi orang lain yang bayar gitu, yang punya akun. Kemudian banyak situs web Indonesia termasuk situs bank yang di-deface. Di-deface itu dirubah tampilan awalnya,
harusnya tampilannya yang ada login segala macam, itu di device cuma tampilan hitam, tulisan gelap kayak gitu. Akhir tahun 2000 banyak pengguna warnet yang melakukan kegiatan carding. Carding itu mencuri nomor kartu kredit. Jadi kalau teman-teman yang punya kartu kredit itu kan kalau mau transaksi ada harus masukkan nomor kartu kredit, kemudian kadaluarsanya kapan, 3 kode keamanannya. Nah, itu data-data tersebut kan biasanya disimpan di e-commerce kayak Tokopedia segala macam. Nah, data-data tersebut dicuri. Itu namanya carding. Jadi kalau misalnya saya mendapatkan database tersebut, saya bisa belanja semau saya memakai nomor kartu kredit curian, itu namanya carding. Juni 2001 ada situs plesetan dari Klik BCA. Jadi dulu klikbca.com. Jadi muncul dengan situs situs palsu, intinya kayak gitu. Muncul dan menangkap kalau misalnya kita kita salah ketik, misalnya kan kalau misalnya ini kan harusnya Klik BCA, tapi plesetannya itu KILK BCA. Kalau misalnya kita salah ketik gitu kan, atau sekilas kan kita lihat kayak Klik BCA gitu, jadi kita percaya, kita klik aja. Nah kemudian kita klik, muncul untuk masukkan PIN pengguna, itu semua jebol. Kita masukkan PIN, saya misalnya ngeklik itu, saya masukkan PIN, akhirnya terkirim ke situs penipu tersebut, dan ketika dia mendapatkan nomor PIN saya, dia bisa melakukan transaksi, intinya kayak gitu. Kemudian seorang operator komputer dari sebuah rumah sakit mencuri obat-obatan dengan mengubah data-data pembelian obat. Jadi database obat itu dirubah, seakan-akan stoknya cuma sekian, sebenarnya stoknya itu lebih dari itu. Selisihnya itu dicuri untuk dijual lagi. Oktober 2001 jaringan Visat BCA yang biasa digunakan oleh ATM terputus selama beberapa jam hingga mesin ATM tidak dapat digunakan untuk transaksi. Tidak diberitakan penyebabnya apa. April 2002 pada siang hari jam 14.34 sistem BJ macet sehingga transaksi tidak dapat dilakukan sampai tutup pasar. Kayak ini ya, kayak saham gitu. Diduga karena transaksi besar 15.000 saham Telkom, TLKM itu Telkom, dibeli oleh Merrill Lynch, padahal sebenarnya enggak, bukan itu penyebabnya. Penyebabnya simpel, bukan karena ada saham besar yang dibeli, tetapi karena ada perangkat switch yang tidak fungsi. Perangkat, pokoknya intinya perangkat komputer gitulah, perangkat simpel untuk jaringan mati gitu loh. Kayak wifi gitu mati, sepele kan, sepele, tapi dampaknya gede gitu. 2002 juga web BRI juga dirubah di device, dirubah tampilannya. Kemudian Maret 2004 Klik BCA hilang dari internet. Jadi kalau kita ketik di browser Klik BCA itu nggak ada gitu. Masalahnya sepele. Jadi kalau misalnya Klik BCA itu kan namanya domain ya, domain klikbca.com itu domain. Itu harus kita bayar, harus kita sewa per tahun. Nah itu masalahnya sepele karena lupa bayar gitu aja, lupa bayar domain tersebut, akhirnya domain itu dinonaktifkan. Kemudian 2004 Indonesia dilaporkan menjadi nomor 1 dalam penipuan internet dari ukuran persentase jumlah transaksi palsu dibandingkan dengan transaksi yang benar. Jadi lebih banyak transaksi palsunya gitu. 2004 Indonesia masih masuk dalam priority watch list pelanggaran haki di dunia. Jadi sampai sekarang mungkin masih terjadi ya. Kalau dulu itu hampir 90% itu orang di Indonesia itu menggunakan Windows bajakan. Sampai sekarang pun mungkin iya, tapi sekarang mungkin sudah banyak yang sadar, sudah banyak kerjasama sehingga banyak Windows Ori. Jadi dulu sampai kita itu masuk ke dalam priority watch list karena yaitu saking maraknya Windows bajakan yang beredar di Indonesia. Jadi statistik kejahatan cyber di ibu kota Jakarta juga, khusus Jakarta ya, pada tahun 2011 kerugian akibat cybercrime mencapai 4 miliar dengan 520 kasus. 2012 meningkat menjadi 600 kejadian dengan kerugian 5 miliar rupiah.
2013 panjang cuma 3 bulan, Januari sampai Maret, kerugian masyarakat sudah mencapai sekitar 1 miliar cuma dalam waktu 3 bulan. Tahun ini frekuensi laporan masyarakat atas kejahatan jenis tersebut sebanyak 3 sampai 4 laporan per hari. Per hari ya, kayak gitu. Nah, kita ke kejahatan kartu kredit, carding. Indonesia pernah menjadi nomor 1 dalam persentase, yaitu perbandingan antara transaksi yang baik dan palsu dengan menggunakan kartu kredit. Banyak carding di Indonesia. Saya masih ingat tahun saya pertama kuliah, itu 2006, itu carding marak-maraknya di Indonesia. Banyak banget. Teman-teman saya itu masih banyak dulu yang dapat database kartu kredit dan akhirnya belanja kayak gitu. Nomor 3 dalam volume. Kemudian akibatnya kartu kredit transaksi, pokoknya intinya kalau transaksi IP-nya terdeteksi dari Indonesia, itu resmi diblokir di Amerika karena saking banyaknya waktu itu. Kemudian ada juga fraud atau penipuan. Itu lebih banyak kasusnya itu di perbankan atau dunia bank. Ini sumbernya koran Tempo, ada pada 2004, skandal pembobolan bank. Jadi di situ pembobolan bank itu sebenarnya banyak yang dilakukan oleh orang dalam sendiri. Jadi banyak bank-bank yang bangkrut itu karena uangnya dicuri oleh orang dalam. Ini contohnya BRI Manado dibobol transfer fiktif 8 miliar. Karyawan Bank Danamon Sragen nilep duit 2,9 miliar. Saking gampangnya gitu. Karyawan Bank Mandiri membobol 95,83 miliar. Kemudian saya SIM card GSM bisa digandakan. Kalau ini saya sudah pernah coba dan alatnya saya punya gitu. Bukan untuk membuat kejahatan, tetapi saya beli dari Cina di e-commerce dulu. Saya beli penasaran saja, itu cuma harganya 300 ribuan. Bayangkan cuma 300 ribuan. Saya coba gandangan kartu SIM card saya dan bisa. Ternyata bisa, dua-duanya aktif. Saya aktifkan keduanya, ternyata aktif. Nah, itu bisa digunakan oleh orang yang membobol atau melakukan penipuan perbankan. Itu bisa. Mandiri lagi. Bank sederhana aja deh. Sederhana aja dulu, tapi ini bukan untuk dicoba ya. Bukan untuk dicoba dan saya tidak sarankan karena ini tindakan kriminal. Jadi kalau terakhir dulu yang setahu saya, kalau misalnya ATM ya, sering kan ngambil duit di ATM. Itu kalau misalnya kalian itu ngambil duit 300 ribu di pecahan 100 ribuan, harusnya 3 lembar kan yang keluar. Nah, kalian pernah coba nggak kalau misalnya duitnya itu tidak kalian ambil, apa yang terjadi? Duitnya masuk lagi. Yang terjadi adalah duitnya masuk lagi, nggak bakal tetap di situ. Itu untuk mencegah kalau misalnya seseorang lupa, jadi duitnya masuk lagi, akhirnya duitnya tidak jadi berkurang gitu. Tetapi ada celah di situ sebenarnya. Ketika misalnya ambil 300 ribu, keluar 3 lembar, kita ambil 2 lembar, kemudian duit di situ sisa 1 lembar tidak diambil, duitnya akan otomatis masuk lagi, dan saldo di ATM di bank kita, di punya kita, di saldo kita itu tidak berkurang. Itu yang pernah terjadi. Saya nggak tahu sekarang masih kayak kita atau enggak. Saya sarankan jangan dicoba karena CCTV ada ya. Kalau kalian misalnya coba terus kalian ketangkap, bukan tanggung jawab saya cuma menyampaikan celah keamanan. Jadi kayak dulu itu terjadi seperti itu. Jadi duit yang keluar itu dihitung, tetapi duit yang masuk kembali itu nggak dihitung. Itu sistem keamanan ATM waktu dulu. Jadi itu benar-benar tidak aman kayak gitu, tidak disebut keamanan karena bisa saja ya itu kejadian seperti tadi yang saya sampaikan. Kemudian masih di bank, karyawan BNI nilep 1,2 miliar, ada yang 700 juta, macam-macam modusnya. Ada
kawanan maling, bobol ATM sampai sekarang juga masih banyak. Terus penggelapan 7 miliar di Bank Permata, Bank BRI pada November sampai Desember 2004, BRI mengalami kerugian 9,4 miliar karena orang dalam. Bank Mega juga 50 miliar. Itu banyak sekali dari orang dalam tuh. Dan ini kasus pembunuhan bank 2002 sampai 2004. Iya, yang kalau misalnya sampai sekarang itu masih banyak ya. Cuma ini yang kita sebutkan beberapa tahun saja untuk membuktikan bahwa pembobolan bank itu sebenarnya banyak. Jadi kalau misalnya kita merefleksikan diri, apakah aman simpan uang di bank? Aman nggak? Kalau dilihat dari kasus ini kayaknya nggak aman ya, karena bisa saja uang kita itu hilang. Sampai terakhir saya dapat kasus deposito, ada deposito orang nyimpen deposito duit di salah satu bank di Indonesia juga, depositonya nggak bisa dicairin, alasannya bank tersebut nggak punya duit. Kok bisa? Pertanyaannya itu kok bisa. Nah itu juga yang masih menjadi kasus. Ini bank yang nakal juga banyak, ada yang mengubah bunga tabungan sebesar 2% selama beberapa hari, jadi merugikan nasabah. Kemudian kejahatan di ATM juga banyak. Jadi kalau misalnya gini, intinya yang tadi saya bilang, aman nggak kalau kita simpan uang di bank? Aman mana sama kita simpan uang di bawah bantal? Intinya sama-sama punya risiko kan, sama-sama punya risiko. Tetapi tugas kita adalah bagaimana caranya kita mengambil keputusan dengan risiko yang paling kecil. Intinya kayak gitu. Nah ini kejahatan ATM yang paling sering terjadi modus ini. ATM biasa kayaknya seperti ATM biasa, tetapi sebenarnya kalau misalnya kita cabut, sebenarnya ada alat seperti ini. Biasanya dibarengi dengan stiker nomor call center, di mana nomor call center itu sudah dirubah menjadi nomor penipu. Jadi ATM kita kesendat di sini, ketelan, bukan ketelan sih, kesendat di alat ini, kesendat. Jadi ATM kita itu nggak masuk ke ATM, kesendat kayak gini. Jadi modusnya kita nelpon call center minta diblokir, call center minta pin ATM kita, ya udah gitu. Akhirnya kita ngasih karena kita percaya itu call center. Akhirnya nanti di sini kartu kita diambil dan karena dia sudah tahu pin kita, akhirnya duit kita dikuras. Itu namanya skimmer alatnya ini. Ada juga kelihatan seperti ATM biasa, tapi sudah ada skimmer juga. Untuk mengantisipasi, maksudnya kalau misalnya kalian tidak percaya dengan call center atau kalian tahu nomor call center, dia mengantisipasi seperti ini. Dia pasang kamera di sini, pasang kamera pengintai. Kamera ini mengarah kemana? Ke arah papan ketik pin ATM kalian. Jadi dia menyadap apa yang kalian ketikkan di pin ATM kayak gitu. Alatnya kurang lebih seperti ini. Jadi ada kamera di dalamnya. Jadi modusnya kalau misalnya tadi ATM kalian kesendat, tetapi kalian menelpon call center yang benar, ya tapi kalian sempat masukkan pin ATM kalian karena kalian percaya bahwa kartu ATM kalian masuk gitu. Ya udah gitu, ya udah. Atau misalnya modusnya juga call center ngomong untuk memblokir kartu Anda silakan ketik pin ATM Anda di ATM yang Anda gunakan sekarang. Tetapi dia sudah punya kamera seperti ini. Banyak modus yang bisa digunakan. Jadi masalah dari mesin ATM, mesin dicuri bisa, uang dipancing juga bisa, seperti yang tadi saya bilang, dipasangi alat, kamera, data disadap, prosedur lemah, dan masih banyak lagi. Nah ini yang tadi saya bilang, membawa uang tunai dalam jumlah besar lebih berisiko daripada kita nyimpan uang di bank. Semua punya risiko, tetapi yang mana keputusan yang kita ambil agar meminimalisir risiko kehilangan uang tadi. Ini juga kasus yang terjadi di KPU pada 2004. Celahnya namanya XSS Cross Site Scripting, di mana kita bisa menjebol database
database dari website KPU saat itu, dan semuanya dirubah, nama partainya dirubah, pokoknya nggak ada informasi yang betul lah di sana pada tahun 2004 tuh. Harusnya di situ nama partainya Golkar, PDI segala macam, tapi dirubah menjadi partai kolor hijau, apa semua namanya dirubah. Nah, ini tadi lanjut ke carding. Indonesia menempati urutan tertinggi penyalahgunaan kartu kredit tadi. Modusnya menggunakan nomor kartu kredit milik orang lain, umumnya orang asing, untuk membeli barang di internet. Dulu rankingnya nomor 1 pengguna kartu kredit curian itu adalah Jogja. Saya masih ingat betul 2006 itu marak-maraknya dulu. Sampai saya pernah dapat database tersebut, saya pernah coba-coba, tetapi sayangnya sudah kadaluarsa semua. Saya belum beruntung. Jadi waktu itu saya pernah dapat kayak gitu, tapi saya tidak pernah menggunakan. Tapi sekarang sistem keamanannya sudah lebih makin baik, makin bagus karena kejadian-kejadian ini. Bayangkan kalau kejadian ini nggak pernah terjadi pada masa lalu, mungkin terjadi pada saat ini. Bakal terjadi, cuma mungkin itu tadi saya bilang, mungkin belum saatnya saja kayak gitu. Nah, masalahnya sulit ditangani karena lemahnya hukum. Pada saat itu kita belum punya undang-undang perlindungan data, kita belum punya undang-undang ITE yang kuat gitu. Jadi masih susah kalau misalnya kedapatan juga mau dijerat pakai pasal apa gitu. Akibatnya satu-satunya jalan kartu kredit Indonesia di-banned kalau mau transaksi di luar negeri. Jadi penipuan paling marak juga melalui SMS, sering kita dapat, sampai sekarang pun masih saya dapat. Itu yang dulu maraknya itu yang mama minta pulsa gitu. Tapi sekarang masih dapat juga banyak banget penipuan lewat SMS. Ada yang bilang dihipnotis lah segala macam. Banyaklah modus-modus lewat SMS. Mungkinkah aman dalam sebuah sistem? Sangat sulit. Kalau kita bilang mendevelop sebuah sistem, saya berkecimpung di dunia IT. Beberapa kali melihat sistem itu di-develop, sangat sulit mencapai 100% aman, susah. Karena semakin banyak, semakin kompleks, semakin bagus sistem kita buat, otomatis semakin banyak celah keamanan. Jadi adanya timbal balik antara keamanan versus kenyamanan. Jadi semakin nyaman kita gunakan itu, semakin tidak aman. Definisi komputer security: sebuah komputer akan aman. Jadi semuanya tergantung perilaku kita. Apakah kita browsing dengan aman? Apakah kita memperlakukan data informasi sensitif kita dengan aman? Itu tergantung dari kita. Hardware, software, aplikasi itu hanya membantu kita saja. Jadi penyebab meningkatnya kejahatan komputer, aplikasi bisnis yang berbasis komputer, e-commerce, Tokopedia, Bukalapak segala macam, itu semakin banyak muncul, semakin marak juga kejahatan komputer. Jadi semakin banyak yang terhubung ke jaringan, pokoknya semakin banyak apapun sistem yang terhubung ke jaringan, itu semakin meningkat kejahatan komputer. Kemudian desentralisasi server, karena desentralisasi server makin banyak di mana-mana, akhirnya juga makin susah melacak ketika misalnya ada suatu tindakan keamanan. Kemudian ada transisi dari single vendor ke multi vendor, yang harusnya biasanya cuma dipegang satu vendor, ini dipegang oleh banyak vendor. Itu makin banyak juga celah keamanan di sana yang bisa dieksploitasi, yang mengakibatkan kejahatan komputer. Perlu diketahui juga, internet dibuka untuk publik pada tahun 1995. Dulu cuma terbatas, cuma hanya di Amerika karena sejarahnya dari sana. Ketika mulai dibuka untuk publik, itu semakin banyak kejahatan yang terjadi, kejahatan komputer yang terjadi. Peningkatan kejahatan komputer terjadi karena kesulitan penegak hukum untuk mengejar kemajuan dunia teknologi
dunia telekomunikasi dan komputer. Jadi kalau kita lihat sekarang saja kan undang-undang ITE masih amburadul ya. Jadi cyber law itu masih belum matang. Karena yang buat lucunya itu yang bahas undang-undang di sana bukan orang-orang ahli, ataupun orang ahli yang ada di sana itu terlalu ahli, terlalu paham teori tapi tidak tahu lapangan gitu. Intinya kayak gitu yang banyak terjadi, sehingga kita masih linglung gitu. Kalaupun ada yang ahli, selalu suaranya kalah terhadap orang yang tidak ahli yang kebanyakan itu gitu. Jadi susah lah kita. Kemudian tingkat awareness itu masih rendah, tingkat kita kemauan kita untuk menjaga informasi sensitif itu susah. Technical capability juga masih rendah sekali. Meningkatnya kompleksitas sistem, teknik dan bisnis, program menjadi semakin besar dalam megabyte, gigabyte, terabyte, petabyte dan segala macam. Makin banyak data, semakin kompleks sistem, dan akhirnya semakin banyak celah keamanan di sana. Pola bisnis juga semakin berubah, kemudian potensi lubang keamanan juga semakin besar di balik semua itu. Contohnya peningkatan kompleksitas. Dulu pertama Windows DOS itu cuma berapa baris kode ya. Kemudian mulai ke grafis, Windows bukan grafis sih, Windows 3.1 tahun 92 itu baris kodenya kan, kalau misalnya orang buat program itu kan buat sistem operasi terdiri dari baris-baris kode, kita coding kan. Nah, untuk Windows 31 itu terdiri dari 3 juta baris kode. Windows NT meningkat 4 juta, Windows 95 15 juta, dan semakin kesini itu semakin banyak baris kodenya karena semakin banyak fitur yang dibawa. Ini masih lanjut. Kemudian IC3 mengeluarkan laporan daftar teratas kejahatan yang paling sering diadukan adalah pengguna internet. Pengguna internet. IC3 bekerjasama dengan FBI dan NW3C untuk mengungkap bahwa kejahatan itu yang paling sering diadukan adalah pengguna internet. 10 besar kejahatan di internet yang paling sering diadukan masyarakat kepada IC3 tadi pada tahun 2017. Peringkat pertama penipuan online dan e-commerce. Kemudian peringkat kedua ada penipuan non-delivery, di mana kita memesan tapi barangnya tidak dikirim. Pemalsuan cek, penipuan kartu kredit atau carding, kejahatan gangguan komputer, gangguan dari orang dalam, kemudian kejahatan kepada lembaga keuangan, pencurian identitas yang sekarang juga makin meningkat, penipuan investasi juga masih marak sampai sekarang, pornografi anak 1,0%. Ini termasuk kriminal ya, pornografi anak itu termasuk kriminal. Oke, mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan untuk materi hari ini. Sampai ketemu minggu depan, semoga sehat semua. Saya harap ini materi bisa diresapi lagi, bisa dicerna. Walaupun penyampaian saya sadar agak kurang baik, karena saya bingung ketika misalnya tidak tatap muka gitu. Saya mencoba untuk sebaik mungkin untuk menyampaikan materi. Kalau ada pertanyaan silakan langsung ke Telegram atau ke Classroom. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.